Sebenarnya Kopertis tidak bilang bahwa ijazah saya palsu, benar. Mereka bilang tidak dapat diverifikasi. Saya satu alumni juga dengan Bang Soor Sumasabta Kodang. Proses saja itu. Rahmat Riyadi SMA didampingi keluarga saya dan tim yang lain, termasuk ajudan dan asisten, telah resmi per hari ini tanggal 6 Oktober, Minggu 6 Oktober 2024 pukul 13.51 WIB resmi melaporkan saudari Nikita Mirzani. LM ini siapa nggak tahu, saya junturnya apa, cuma saya lihat anak telantar. Tadi saya nggak mau di belakang layar ini drama-drama sampah sebenarnya. Jadi saya kasih tahu aja demikian. Jangan sok mengajari kita gitu. Berarti bukan kurang pede ya Bang, artinya membawa teman-teman 11 orang ini? Sejak kapan pula Rasman kurang pede? Salah kalian itu. Hari ini tahu. Ngeri kali si Rasman ini ku tengok. Bisa kok di lantai 3 itu kau preskon, kau teriak-teriak macam kau Kapolresnya ku tengok. Memang gak ada lah otaknya ini ku tengok jadi manusia. Sanggup kau teriak-teriak di kantor polisi preskon kau. Kau siapa? Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan menampilkan beberapa buah video terkait dengan konferensi pers yang dilakukan oleh Rasman Arif Nasution bersama keluarga Bajideh. Dalam video ini kita akan menyaksikan bagaimana komentar atau pernyataan dari ayah Fadel Bajideh ketika ia memberikan komentar terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh anaknya Fadel. Dalam video ini kita akan melihat bagaimana orang tua atau ayah dari Fadel ini juga cukup kesal dan bahkan ia mengatakan bahwa Loli itu ya membawa masalah dan masalah ini sebenarnya adalah masalah sampah menurutnya. Dan kita juga akan menyaksikan dalam video ini bagaimana ya Rasman Arif Nasution dipersoalkan terkait dengan ijazahnya. Banyak pihak yang mengatakan bahwa ijazah dari Rasman Arif Nasution itu adalah ijazah palsu. Namun beliau mengungkapkan dan memberikan bermacam-macam bukti bahwa ia benar-benar memiliki ijazah. Namun menurut Rasman bahwa ijazahnya tidak palsu, hanya pihak Kopertis lah yang mengeceknya dan tidak ada, ya, tidak ada atau belum ada, ya, atau tidak ditemukan. Nah, jika pengecekannya tidak ditemukan, berarti ijazahnya palsu atau asli. Ini yang akan menjadi pertanyaan banyak pihak dan tentunya perlu pembuktian. Dan juga dalam video ini kita akan mendengarkan bersama bagaimana Rasman dengan tegasnya memberikan penjelasan terkait dengan masalah yang dihadapi Fadel, dan karena masalah Fadel inilah ia pun ikut terseret dan Nikita Mirzani terus-terusan memberikan statement buruk terhadap dirinya. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, mari kita langsung ke video-videonya. Sebenarnya Kopertis tidak bilang bahwa ijazah saya palsu, benar. Tidak bilang palsu ya? Tidak dapat. Tidak dapat ditemukan. Diverifikasi. Oh, diverifikasi. Kalau tidak tahu kalau ilegal dan tidak, mungkin itu bukan urusan saya, urusan kepolisian kali ya Pak. Sebenarnya Kopertis tidak bilang bahwa ijazah saya palsu, benar. Mereka bilang tidak dapat Diverifikasi. Saya satu alumni juga dengan Bang Soor Sumasabta Kodang. Proses saja itu. Kemudian satu lagi dengan mantan Kapolda Sumatera Utara. Kemudian ada lagi orang Gerindra, petinggi sekarang. Atau alumni sama saya. LM ini siapa nggak tahu, saya junturnya apa, cuma saya lihat anak telantar. Tolong. Tadi saya nggak mau di belakang layar ini drama-drama sampah sebenarnya. Drama sampah ya. Jadi saya kasih tahu aja demikian. Secuplik curahan hati saya, balasannya begini seperti ke keluarga saya. Harus manis seperti buang. Manusia iblis sekali dan oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
manusia iblis itu bukan maksudnya ke NM, bukan. Kalau ada orang yang berperilaku begini, orang sudah baik, kemudian dituding-tuding, itu sama dengan perilaku iblis. Kira begitu maksudnya Pak ya? Bukan ke NM, jadi plesetin lagi. Siapa aja seorang ibu apa, siapa aja itu iblis keluar. Iya. Oke. Saya kaget ya. Jujur saya baru tidak pernah dapat cerita ini. Bapak nggak pernah cerita. Kita udah 3 kali rapat. Jadi tadinya nggak puasa jadi puasa. Sholat juga. Iya. Jadi hijab itu setelah Bapak bimbing. Iya. Oh, hijab setelah dibimbing dulu ya. Luar biasa ini. Oke, silakan nanti ditanya ke Bapak. Baik, selesai poin 2. Jangan sok mengajari kita gitu. Berarti bukan kurang pede ya Bang Ati membawa teman-teman 11 orang ini? Sejak kapan pula rasanya kurang pede? Salah kalian itu. Pak Rasman tidak takut. Salah alamat. Bang, kamera salah alamat. Alamatnya kenapa Bang? Kenapa saya yang dilaporin? Ya itu menyebar USG itu Bang. Alamat tukang lapor-lapor. Ya USG itu Bang. Kan menjawab, terus diminta oleh keluarga. Masa saya nggak bisa sampai? Segala konsekuensi hukum yang telah diberikan klien dan sampaikan kepada kami, mereka mengatakan bertanggung jawab apapun tindakan kami sepanjang kami itu dalam rangka melakukan pembelaan hukum terhadap Fadel dan keluarganya. Yang harus kalian tanya, NM tuh masih malu. Dia kan sudah post di story dia. Kalau ketemu sama si Fadel, mana dia? Terus mana Edwin? Edwin mana? Saya nggak lihat kok. Katanya mau datang. Mana dia? Yang Bang tadi. Ya suruhlah sini tunggu. Jangan banyak ngomong doang. Makanya kalian itu jangan banyak cakap. Saya udah bilang Polri hari ini pasti harus dan presis sampai dengan berikutnya. Oke? Cukup? Thank you. Saya tidak akan pernah mendahului pemeriksaan karena saya bukan penyidik. Saya hanya mengatakan berdasarkan keterangan yang tadi tidak ada hal yang luar biasa. Tidak ada satupun kesulitan jawaban yang diberikan oleh Fadel. Semuanya runut dan tidak ada yang spesifik. Memang tidak ada menurut Fadel ya. Dia melakukan. Orang kan, ya saya udah di KPK, sudah saya udah nangani banyak. Itu anaknya enjoy banget. Dia yang ngomong tadi, Om, boleh nggak saya nanti dance sedikit untuk menghibur para wartawan yang menunggu gua? Dance hibur wartawan ini. Oke, silakan. Nggak ada masalah. Oke, thank you. Thank you Bang. Bang, visum gimana Bang? Bang, Bang. Diana, Menghindar. Ini karena jadi kalau kalian berniat untuk menjatuhkan kapasitas lawyer seorang Rasman dan tim, kau akan bermimpi di siang bolong karena Allah dan kerja keras saya yang saya lakukan. Dan kami melalui tim hukum yang saya pimpin menantang NM untuk datang membuktikan mana yang kau sebut dengan akan menendang seperti kau menendang kursi, seperti kau memukul. Mana batang hidungmu? Kalau ngomong dan dipegang mulutnya, ingat itu. Kali datang untuk bertemu dengan NM ternyata ditolak. Maka dengan rendah hati dan murah hati keluarga Bajide menerima dan mencarikan tempat tinggal. Karena itu tolong dilihat secara jernih. NM ini bagaimana dia? Apakah tidak termasuk penelantaran? Apakah tidak termasuk membiarkan? Kenapa kok sekarang baru ribut bersuara? Itu poin satu. Poin yang kedua, adanya beberapa katanya barang bukti. Bagi kami aneh juga ini. Kok tadi baru live salah satu TV swasta, kok ada yang mengatakan barang bukti kami sudah cukup kuat. Yang mengatakan kuat dan tidak kuat adalah penyidik. Akan dikelar. Kita hanya menyajikan bukti. Mereka memberikan bukti, kami memberikan bukti. Bukan sok ngajari kami. Yang ketiga, teman-teman, anggaplah kita ini pendapat orang yang tidak pintar seperti yang terhormat pengacaranya Fadel, si Rasman ya. Jangan kok terus itu aja kok terus yang kau bahas ya. Memang benar ya.
kalau memang dia menampung, menerima, thank you very much. Tetapi yang menjadi permasalahan, kunci inti permasalahan ini ya, kau tampung tapi tidak kau peras dan tidak kau lecehkan. Kalau memang keluarganya perkedel itu baik ya, diterima dengan baik, tidak dirusak anak orang, tidak dirugikan secara dirinya, tubuhnya, dan materinya, mungkin itu tidak menjadi sebuah kesalahan. Yang menjadi kesalahan inti poinnya ya, kau menampung tapi kau merusak. Betul. Dari bukti yang dipegang pihak sana dan pihak NM, menurut saya pihak NM jelas mempunyai bukti yang lebih banyak. Karena kenapa? Si korban sudah ada di tangan polisi dan di situ sudah ada bukti visum dan bukti-bukti yang lain yang mendukung. Sedangkan pihak si pelaku apa yang dia punya? Bukti apa dia punya? Salam dari Koko Hirojimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Permintaan Fadel dan keluarga untuk saya sebagai ketua tim dan pengacara yang lain, kau pengacara yang di luar sana yang mengaku hebat, urus akhlakmu. Apalagi nih, pancing siapa lagi nih? Tolong pahami kerja sama saya. Begini, saya akibat pertanyaan kalian tentang bukti yang kami punya, sehingga klien kami termasuk Martin dan keluarga minta saya menyampaikan kepada publik. Hati-hati, begini pun kita masih dicari kesalahan. Saudara-saudara, tolong pahami, kami bicara pakai frame hukum. Kalau langsung to the point, tanpa ada bahasa yang substantif, bisa mencerak leher kami. Meskipun kami sebagai lawyer tidak sama dengan klien. Ada seorang perempuan yang selama ini banyak bicara, seolah bisa mengatur hukum. Saya akan menjadi pinter bagi penegakan hukum kalau hukum dilakukan atas kepentingan penegakan hukum, kepentingan orang lain. Kok bisa begini ya, Rasman? Karena itu, saudara-saudara, saya percaya, tidak usah Anda berhalusinasi. Tidak ada yang serius dari pertanyaan itu. Dan kami sudah diperlihatkan beberapa dokumen bukti. Dan kami menyerahkan. Dan dalam keterangan tadi, ya, Saudara Fadel menyatakan bahwa kami menyerahkan satu print out USG atas nama Laura Mezani kepada penyidik. Tanpa kami sebut ABC di mana rumah sakit dan dokter. Dan dibuat di keterangan tambahan bahwa itu adalah permintaan Fadel dan keluarga untuk saya sebagai ketua tim dan pengacara yang lain untuk menyampaikan ke publik. Yang terakhir dari saya dan tim akan mengawal kasus ini. Hei kau pengacara yang di luar sana, yang mengaku hebat, urus akhlakmu. Saya urus akhlak saya. Kemudian tidak usah kau pengaruhi klien kami untuk menarik diri dari kantor saya dan tim hukum saya. Karena saya tidak pernah mencari-cari mereka. Kerbau pun masuk lubang tahu dia sekali, tidak akan masuk dua kali. Apalagi Razman dan tim. Jadi kalau kalian berniat untuk menjatuhkan kapasitas lawyer seorang Razman dan tim, kau akan bermimpi di siang bolong. Karena Allah dan kerja keras saya yang saya lakukan. Karena itu, saudara, pada kesempatan ini tidak ada hal yang serius. Fadel tadi mengatakan kepada saya, Om izinkan saya sedikit akan berdansa. Benar ya? Karena saya tidak mampu bernyanyi. Wah. Saya tidak dapat memberikan apapun. Tapi saya enjoy hari ini bersama Bang Razman dan tim. Sekarang saya di sini. Kau di mana? Datang sini. Hukum tidak bisa dengan apa yang kau mau. Kau preskon di kantor polisi kok ribet begini? NM, kenapa Razman berani membela klien atas laporan orang-orang yang sombong? Ada seorang si pengacara yang sok kaya dengan tangan seolah-olah dia giat mengatur hukum. Ada seorang perempuan yang selama ini banyak bicara seolah-olah bisa mengatur hukum. Saya akan menjadi bemper bagi penegakan hukum kalau hukum dilakukan atas kepentingan penegakan hukum, kepentingan orang lain. Karena itu, saudara-saudara, saya percaya tidak usah Anda berhalusinasi. Tim itu sebelumnya ada 6 orang. Di kantor saya sudah sekian orang. Ada yang simpati seperti Rizal ini. Dia juga tim saya. Ya gabung dong. Nggak ada yang kita tambah-tambah. Emang gini. Emang pengacaranya mereka siapa di mata saya? Sudah saya hitung itu. Ya, saya sendiri juga bisa. Cuma saya menghargai. Cobalah kalau lu itu bicara sama kita di depan-depan media nih.
you appreciate lah cara kerja lawyer-lawyer yang sudah dianggap mumpuni. Jangan sok mengajari kita gitu. Berarti bukan kurang pede ya Bang Ati membawa teman-teman 11 orang ini? Sejak kapan pula Rasman kurang pede? Kurang pede. Hari ini tahu. Abang laporin kita gimana Bang? Gimana Bang? Salah alamat. Salah alamat. Salah alamatnya kenapa Bang? Kenapa saya yang dilaporin? Ya itu menyebar USG. Banyak amat tukang lapor-lapor. Karena kan nyebarin. Kan menjawab, terus diminta oleh keluarga. Masa saya nggak bisa sampai? Segala konsekuensi hukum yang telah diberikan klien dan sampaikan kepada kami, mereka mengatakan bertanggung jawab apapun tindakan kami sepanjang kami itu dalam rangka melakukan pembelaan hukum terhadap Fadel dan keluarganya. Yang harus kalian tanya, NM tuh masih malu. Malu kenapa? Loh, dia kan sudah post di stories dia. Kalau ketemu sama si Fadel, mana dia? Terus mana Edwin? Edwin mana? Saya nggak lihat tuh. Katanya mau datang. Mana yang Bang tadi? Ya suruhlah sini tunggu. Jangan banyak ngomong doang. Makanya kalian itu jangan banyak cakap. Saya udah bilang Polri hari ini pasti harus dan presis sampai dengan berikutnya. Oke? Cukup? Thank you. Ini saya tidak akan pernah mendahului pemeriksaan karena saya bukan penyidik. Saya hanya mengatakan berdasarkan keterangan yang tadi tidak ada hal yang luar biasa. Tidak ada satupun kesulitan jawaban yang diberikan oleh Fadel. Semuanya runut dan tidak ada yang spesifik. Memang tidak ada menurut Fadel ya. Dia melakukan. Orang kan ya saya udah di KPK saya udah nangani banyak. Itu anak enjoy banget. Enjoy sekali ya. Ngomong tadi, Om. Boleh nggak saya nanti dance sedikit untuk menghibur para wartawan yang nunggu gua? Silakan, nggak ada masalah. Oke, thank you. Nangis nggak tadi ada? Mana nangis dia? Dia nangis itu karena jujur dia keluar air mata karena rindu ingin bertemu Loli. Rindu Loli. Dia sampaikan tadi lihat Laura LM, Loli, Laura Meza. Berarti dia sempat nangis Bang, matanya tadi kayaknya habis nangis merah. Bukan ditekan. Mana bisa penyidik menekan-nekan? Ada saya di sini. Nggak tahu saya. Kami belum ditunjukkan hasil visum. Makanya saya heran. Kok ada pengacara bilang hasil visum begini. Kasih Humas saja nggak pernah ngomong hasil visum ini memberatkan. Kok dia ngomong? Terus dia ngapain datang sini? Saya mau tanya. Kami nggak perlu kau datang sini. Justru kami curiga bahwa kau tuh mau coba mengintervensi. Zaman segini enggak. Saya mau lihat Polri hari ini benar-benar presisi. Denis itu juga saya udah minta segera diproses. Ya, laporan terhadap saya juga supaya selesai. Thank you. Sedikit Bang. Kalian kan begitu sayangnya saya sama kalian salahkan dah. Enggak Bang. Thank you ya. Ya Bang. Nih. Apa ini? Mi. Si Gopal mana? Kau pakai mobil sana sama Rijal, kalian balik ke rumah. Saya mau. Ya Bang, katanya. Iya Bang, kabarnya Bang. Begini ya. Mi. Sini Mi. Sini Mi. Mi. Jalan ke jalan. Mi sini. Saya kan dibilang terlalu gemuk. Gemuk saja begini masih banyak yang ganggu hampir tiap malam. Jadi saya memang dinasihati anak saya, dokter, istri juga, semua bilang kuruskan badan. Ada yang ngejek saya nggak ada leher. Ya sudahlah, begini-begini jelek, berebut juga perempuan sama saya. Ya. Tapi yang pasti Nikita Mirzani siap dan harus siap perang berlarut dengan Rasmi hari ini. Sedikit pun saya tidak takut dengan kau. Telah resmi per hari ini tanggal 6 Oktober Minggu 6 Oktober 2024 pukul 13.51 WIB resmi melaporkan saudari Nikita Mirzani dalam dugaan
melakukan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik. Baik, saudara-saudara semua, setelah mempertimbangkan beberapa hari terakhir masukan dari para teman-teman sesama lawyer, tim saya di kantor Ahok, tim saya yang membela Fadel Al-Fajar Bajide dan keluarga, bahkan sahabat saya, para sesama penegak hukum, ada di kepolisian, ada di kejaksaan, ada di KPK, bahkan juga hakim dan masyarakat biasa. Mereka mengatakan Bang Rasman sudah terlalu sabar melihat tingkah laku seorang perempuan yang berinisial NM, karena NM menyebut nama saya di Polda Metro Jakarta Selatan dengan Polres Metro Jakarta Selatan Arif Nasution. Maka sekitar pukul 13:51 saya Rasman Arif Nasution alias Dr. didampingi tim hukum saya, legend partner di Rahmat Riyadi SMH, didampingi keluarga saya dan tim yang lain termasuk ajudan dan asisten, telah resmi per hari ini tanggal 6 Oktober Minggu 6 Oktober 2024 pukul 13.51 WIB resmi melaporkan saudari Nikita Mirzani dalam dugaan melakukan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik junto pasal 3, 10, 3, 11 KUHP yang terjadi Jalan Rasuna Epicentrum RT _RW _ koordinat Setiabudi Kota Jakarta Selatan. Mbak, sebagai istri Bang Rasman, gimana sih artinya banyak hujatan datang ke Bang Rasman? Mbak sendiri seperti apa? Hari-hari Bang Rasman. Kemarin yang sempat heboh juga video call dengan perempuan itu. Oh, itu ada saya. Kita ada di situ. Itu tuh modus. Maksudnya? Modusnya? Mancing-mancing aja. Oh, jadi nggak tokan abang untuk menjatuhkan Bang Rasman atau seperti apa? Iya, menjatuhin lah. Kita tahu bakalan di up kan. Ya udah. Ada. Jadi nggak terpengaruh dengan berita itu kemarin? Kita kan tahu. Preventif ya Kak. Ini sini. Ayo Kak. Ini adalah istrinya Bang Rasman, seorang dokter. Semua bilang uruskan badan. Ada yang ngejek saya nggak ada leher. Memang nggak ada. Begini-begini jelek, berebut juga perempuan sama saya. Nanti kalau ganteng saya, jangan marah dia. Nggak ada laporan balik Bang. Laporan balik pasti dan sudah ada laporan. Cuma saya nggak tunjuk. Selalu dibilang bahwa Rasman ada jeruk lemon sekarang yang ngomong-ngomong. Itu tunggu bagiannya itu, ya. Jadi di situ Rasman, kau preskon terus. Yang preskon siapa? Yang preskon itu tiap hari saya lihat, hampir tiap hari itu NM sendiri dengan pengacaranya yang selalu datang ke Polres Metro. Saya itu minta oleh wartawan. Makanya saya wawancara sama kita dengan coba ya, gitu. kita minta tanggapan. Maaf ya Pak Fahmi ya, kami tim kemarin agak tersinggung kami 11 orang. Dan itu rata-rata S2. Dan saya nggak tahu ya. Saya juga mungkin S3, S Lilin nggak tahu saya. Cuman saya jadi agak ragu, apakah benar itu Bang Rasman atau bukan? Takutnya kan bukan Bang Rasman. Rasman itu Pak, Rasman 100%, 1000% Rasman. Gue yang ngomong itu Rasman. Baru ini ada pengacara
yang bener-bener cocok, klop banget dengan kliennya. Sama gilanya. Pengacaranya teriak-teriak, kliennya joget-joget. Cumananya, makanya aku bilang ya, untuk ibu-ibu saat kalian melahirkan, yang kalian tanam, yang kalian buang adalah ari-ari. Ya, mungkin ini kececer, terbuang otaknya. Kayak ginilah hasilnya. Yang ditanam, yang dibuang apa? Otaknya, ari-arinya dimasukkan balik. Kayak gitu hasilnya. Entah apa-apa aja. Ngeri kali si Rasman ini ku tengok. Bisa kok di lantai 3 itu kok preskon, kok teriak-teriak macam kau Kapolresnya ku tengok. Memang gak ada loh otaknya ini ku tengok jadi manusia. Sanggup kau teriak-teriak di kantor polisi preskon kau. Kau siapa? Macam kau Kapolres di situ ku tengok. Kau cuman pengacara terlapor. Jangan kau teriak-teriak di kantor polisi. Pakailah sedikit otak itu, Bang. Masa di kantor... cumananya ini? Gimana ini? Gak diajari. Tempat orang, apalagi di kantor polisi lo itu. Lalap apa-apa preskon khotbah. Polisi aja kalau press release orang itu santai ngomong, gak kayak kau teriak-teriak. Lucu kau. Santai loh kalau bawa bapak itu kalau press release. Keputusannya sendiri. Dia anak di bawah umur. Jadi lu jangan ngeles lu. Gue bukan pengacara, tapi gue mereview ya ucapan-ucapan dari pengacaranya. Dan gue sebelum Nick Mir ngomong, gue ngomong karena gue kesel. Gak apa-apa, gue ngomong sebagai perwakilan emak-emak, ibu-ibu netizen Indonesia lah. Ngapain lo yang sibuk? Karena gue peduli, mau apa lu? Gue sibuk dong. Itu kan anak di bawah umur, perempuan. Masa lu gak punya anak perempuan atau ponakan perempuan? Adik perempuan, adik gue 3 perempuan semua. Anaknya adik gue yang bungsu, yang bontot, seumurannya Laura. Kenapa gue gak boleh berbicara? Kenapa? Hah? Iya, anak di bawah umur itu bisa dipengaruhi dengan orang-orang sekitarnya. Ngapain gue yang sibuk? Kayak gue mau sibuk, kenapa emangnya? Mama Q. Hah? Kenapa Mama Q kalau gue yang sibuk? Anda nggak punya anak perempuan. Anda perempuan bukan? Taruhlah Anda nggak punya anak, nggak punya ponakan, nggak punya siapa-siapa. Kak, Anda perempuan bukan Mama Q. Saya mau tanya sama Anda. Apakah Anda seorang perempuan? Itu aja sesimpel itu. Typing, cepetan, gue tunggu. Jangan diem, Mama Q. Typing. Hah? Kok bisa ditanya gitu loh? Ngapain lo yang sibuk? Kok bisa kamu nanya itu ke saya gitu? Ngapain kamu yang sibuk? Ya Allah, seenggak-enggaknya takut, nggak berani. Iya, coba komen sekali lagi kamu. Ya, kita tuh seenggak-enggaknya sebagai perempuan tuh ada empatinya lah. Ada rasa sedikit lah. Jiwa kita gimana sih perempuan? Taruhlah kita nggak punya anak perempuan. Tapi kan kita perempuan, gitu loh, Say. Betul sekali. Baru kali ini kepingin mengomentari kisah artis NM dan Hai Rasman. Jadi Rasman ini kadang-kadang malah justru akan menyesatkan Fadel ya, dimana Fadel merasa dirinya sudah bebas, merasa dirinya di backup 100% oleh Rasman. Tapi ini belum tentu terjadi karena kepolisian itu ada SOP-nya. Seseorang nggak langsung begitu saja jadi tersangka. Biasanya ada jadi saksi dulu, dimintai keterangan sekian kali kan gitu. Ingat kan beberapa kasus yang viral kan, yang kita akhirnya bisa belajar banyak hal dari kasus-kasus itu. Dan ternyata apa yang terjadi?
mereka jadi tersangka setelah sekian bulan, sekian tahun. Nggak langsung ujuk-ujuk jadi tersangka, bro. Nah, jadi ini justru malah akan membuat blunder baru. Kemudian jadi akhirnya kena pasal berlapis-lapis. Yang harusnya pasal itu cuma 2, 3, atau 4 pasal, bisa jadi 10 pasal. Gara-gara apa? Gara-gara dianggap meremehkan hukum. Konferensi pers di mana-mana dan sebagainya dan sebagainya. Tapi jujur ya, dengan adanya kasus-kasus ini kita bisa belajar banyak tentang kehidupan. Paling tidak, pada saat kita mempelajari banyak kasus yang ada di Indonesia, kita itu tidak buta hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak akan melakukan hal-hal konyol seperti yang dilakukan orang-orang yang ada di dalam kasus-kasus tersebut. Nah, minimal di sini pembelajaran itu akan menyelamatkan hidup kita, ya enggak? Tapi ya sayangnya Rasman ini kan pengacara yang kontroversi ya. Harusnya Fadel ini nggak gandeng Rasman. Tapi dengan gandeng Rasman juga keren sih menurut saya. Kenapa? Karena bakalan seru ceritanya, bakalan banyak mama lemon yang akan bilang, "Hai Rasman." Dan itu seru banget menurut aku. Semoga kasus ini bisa menjadi tontonan yang menarik. Salam, saya Advokat Dr. Toga Situmorang. Wow, Nikita Mirzani melaporkan seseorang dengan dugaan bernama Dr. Ran, seorang lawyer atau praktisi hukum terkait daripada Undang-Undang 27 tahun 2022. Di mana Undang-Undang 27 tahun 2022 ini terkait perlindungan daripada data pribadi seseorang. Nah, kita tahu data pribadi seseorang itu sangat-sangat sakral, sangat-sangat private, dan juga wajib dilindungi oleh undang-undang. Sehingga apa yang dilakukan oleh sang pengacara bersama kliennya pada saat itu dibuat suatu jumpa pers yang terkait tanggal 20 September 2024 yang masalah tentang USG, jelas itu tidak dibenarkan. Karena kenapa? USG daripada seorang anak di bawah umur itu bukan untuk konsumsi publik. Dan kalaupun memang harus dibuat seperti adanya klarifikasi, itu nanti di dalam persidangan. Dalam persidangan pun itu persidangan tertutup karena menyangkut undang-undang perlindungan anak. Jadi kaitan kali ini sangat gegabah dan wajar saja seorang Nikita Mirzani melaporkan dokteran yang diduga seorang lawyer bersama kliennya dan beberapa orang yang ikut serta pada saat adanya jumpa pers. Gimana kita tahu pasal yang sudah dimasukkan, pasal 67 ayat 2, junto pasal 65 ayat 2. Di mana kita tahu Nikita Mirzani adalah ibu kandung dari anaknya bernama Loli. Nah, Laura di Mezani. sini yang kadang-kadang orang tidak mengerti batasan sebagai seorang pengacara, kalaupun dia ingin memberikan bukti atau kesaksian, terutama undang-undang terkait masalah perlindungan anak, itu pada saat di dalam persidangan. Namun karena ini terkait masalah anak, persidangannya pun nanti tertutup. Dan kita tahu sendiri bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 28G juga itu disebutkan bahwa adanya data pribadi tidak boleh disebarkan dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 28G. Jadi akibat kecerobohan ini, makanya ancaman menunggu daripada pengacara tersebut 5 tahun minimal. Wah, belum lagi kalau lumayan. dikaitkan dengan undang-undang yang lain, baik itu tentang undang-undang kesehatan
ataupun yang lain-lainnya. Sangat kita sayangkan. Nah, ini adalah contoh, jangan pernah dilakukan dan jangan sekali-sekali menyebarkan data pribadi orang secara sembarangan. Satu, kalau dia dewasa bisa dikenakan illegal access, tapi kalau dia di undang-undang masih di bawah usia, artinya UPA, Undang-Undang Perlindungan Anak, dia bisa dikenakan dengan pasal yang memang tadi kita sebut, pasal 65 ayat 2-nya tadi. Jadi wajib hati-hati ya terkait masalah private daripada identitas seseorang. Itu dari kita, Dr. Toga Situmorang, di kesempatan ini. Baik sahabat sekalian, itulah beberapa buah video terkait dengan press conference yang digelar oleh Rasman Arief Nasution untuk menyampaikan kepada publik bahwa ia bersama keluarga Mbak Jide ya sudah melaporkan Nikita Mirzani ke pihak berwajib, dan juga beberapa pernyataan dari para netizen yang kecewa dengan ungkapan atau tindakan dilakukan Rasman terhadap kasus ini. Baik, kepada para sahabat sekalian, setelah menyaksikan video-video tadi, barangkali ada yang mau dikomentari, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.